Makanya kadang-kadang orang banyak takut maut, takut kok dijedek sak mendira. Dekat, tahu-tahu belum udah. Setiap hari tambah jauh dari pintu kelahiran, tambah dekat ke pintu kematian. Jadi yang paling dekat itu mati, mesti mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, channel kebanggaan orang-orang tasawuf, channel yang bersumber dari kajian-kajian mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mutarullah Al-Mujtaba. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan tentang hari kelahiran, hari kematian, serta yang lain-lain. Untuk itu simak selengkapnya, semoga diberi kefahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya di sini ini saya ajari kritis. Ingat surat Munafikun. Nomor surat 63. Isinya surat hanya 11. Di situ nyebut Madinah. Cuma Makkah disebut secara samar. Secara samar. Jadi di dalam surat Munafik ini menerangkan lahir wafat. Dunia ini seperti istana agung. Mewah, tapi pintunya hanya 2, pintu masuk, pintu keluar. Pintu masuk kelahiran, pintu masuk ke dunia, semua orang melalui masuknya ke dunia melalui kelahiran. Dan pintu yang kedua, pintu keluar dari dunia, kematian. Antara kelahiran sampai kematian ada yang 1000 tahun usianya, seperti Nabi Adam 905 tahun. Tapi Nabi Nuh 1000 tahun lebih 50. Paling panjang. Ada yang 150 tahun seperti Nabi Ibrahim. Ada yang 50 tahun. Nabi Muhammad antara lahir sampai wafat hanya 63 tahun. Setiap hari kita ini tidak terasa. Setiap hari kita ini tambah jauh dari pintu pertama. Tapi setiap hari mendekat ke pintu yang kedua. Setiap hari mendekati pintu maut. Jadi dekat. Makanya kadang-kadang orang banyak takut maut, takut kok dijedek sak mendira. Dekat, tahu-tahu belum udah. Setiap hari tambah jauh dari pintu kelahiran, tambah dekat ke pintu kematian.
Jadi yang paling dekat itu mati. Mesti mati. Jika bapaknya, bapak ibunya, usianya 50 tahun wafat, ayahnya usia 5 tahun wafat, anaknya usia 50 tahun wafat, jadi sama podo tuane bapak anak mak podo. Kalau yang lebih tua, kalau yang lebih muda. Tetapi kalau anaknya umur 70 tahun, ayahnya umur 50 tahun, ibunya umur 5 tahun, mana yang lebih tua? 70 tahun dengan 50 tahun. Tuwek pundi nggih? Tua iku metune dawa. Ya tuwek anake. Niku sepeda selalu nek krungu ngoten niku. Udah mesti tuwek bapake, mboten mesti. Nek mesti nek padha uripe, tapi nek gak padha uripe gak mesti. Kadang-kadang tua bapake, kadang-kadang tua anake, kadang-kadang padha. Dan awak dhewe niki disebut ten lambang Sidikiyah kayu gong susuwe angin, pohon thayyibah. Pohon thayyibah niku kayu gong susuwe angin. Hidup kita ini melalui tahun. Tahun itu pohon. Dan melalui bulan 12. Bulan itu cabang. Dan melalui hari. Tiap-tiap bulan 30 hari. Hari itu ranting. Dan ada buahnya. Apa buahnya? Keluar masuknya napas. Dan diri kita ini kayu gong, kayu besar. Mengapa dikatakan kayu gong susuwe angin? Karena manusia itu makhluk yang agung, makhluk yang besar. Mana buktinya agung? Dunia ini untuk siapa? Manusia belum datang di dunia, kuno di dunia adaban. Sudah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia. Langit seperti atap, bumi seperti lantai, daratan lautan seperti taman. Lautan seperti kolam, malam siang seperti jendela, lampu besar matahari, bulan, bintang, lampu besar, lampu setengah besar, lampu kecil. Kemudian dipasang kipas angin, udara. Sangka wetan kulon ini seperti kipas angin. Setelah selesai dibangun miliaran tahun, baru manusia didatangkan. Jadi semua ini persiapan untuk manusia. Oleh sebab itu manusia itu kayu gong susuwe angin. Kayu gong susuwe angin. Buahnya melebu metu nafas, nafasati bil ukot. Kalau melebu metu nafas
kita pergunakan untuk kebaikan. Kita pergunakan untuk bakti kepada Allah, bakti kepada Rasulullah, bakti kepada orang tua, bakti kepada sesama manusia, artinya syukur kepada sesama manusia. Itu kita menjadi pohon thayyibah karena buahnya itu baik. Tapi kalau mlebu metu nafas dipergunakan aktivitas untuk kejahatan, aktivitas untuk permusuhan, ucapannya jelek, hatinya hasut, pikirannya buruk, tindakannya begini, namanya pohon khabisah, bukan pohon thayyibah. Jadi apakah kita ini bisa jadi pohon thayyibah? Apakah kita bisa? Itu terserah kita sendiri. Terserah kita sendiri. Kalau kita datang di dunia ini semua sudah persiapkan. Butuh air, air sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Butuh udara, sudah disiapkan. Butuh api, sudah ada. Butuh penerangan, sudah ada. Semua sudah ada. Tapi kalau di akhirat, terserah amal kita. Tapi kalau kita tidak beramal baik, kita akan melarat terus di akhirat. Karena di akhirat sudah tidak ada orang baca, orang sholat, orang zakat, tidak ada. Jadi semua itu nanti ya dari dunia ini. Untuk itu jangan lupa bekal di akhirat itu semua dari dunia. Jadi yang jadi pohon-pohon akhirat, pohon-pohon yang itu subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar, la ilaha illallah, sholat, zakat, semua itu jadi kenikmatan di akhirat. Akhirat itu masa depan kita. Kalau di dunia walaupun 100 tahun bukan masa depan, masa kini. Dan masa depan kita itu akhirat. Karena semua orang ke sana. Itu namanya masa depan. Tapi umumnya masa depan itu nek wis tuwek. Bukan itu menurut Al-Quran. Masa depan itu akhirat. Maka dalam Al-Quran iblis pernah, setan pernah matur di hadapan Allah. Matur. Tapi izzatika la uwiyannahum ajma'un, demi kamulyan panjenengan semua anak Adam badhe kula selewengaken. Kula selewengaken saking arah ngarep, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Apa yang maksud moka akhirat? Apa yang dimaksud belakang dunia? Apa yang dimaksud kanan kebaikan? Apa yang dimaksud kiri kejahatan? Jadi iblis itu menyalahkan manusia dengan macam-macam cara. Sing tekun ibadah diselewengno melalui akhirat.
Wis wiritan ae. Lha apa kon golek donya? Oh ya ngono. Wiritan tok ae sampai melarat. Niku cara. Nek kapan wong sing seneng donya, nggih diseleng nomor donya iku. Sing pasti ini dunia ini pasti kita saksikan sendiri dunia ini perkara akhirat gurung karuan. Iku sing kondo akhirat iki kok nabi-nabi ta. Kuwi dhuwit ku iso mbuktekno. Lah saiki sing kok buktekno matamu kuping apa? Yakin. Tundal li bisi dak mayuri buka ila mayuri buka. Tinggal kenyal ragu-ragu. Nang sing yakin aja, sing yakin akhirat iki, ngoten nek mbujuk niku. Pinter niku pun. Pok. Lah nek mbujuk wong sing mlalu kiwa elek empun, ngoten mau. Empun. Sos jenggugu omongane dai-dai. Kok nyritakno akhirat gurung tau rono kok iso nyritakno akhirat. Niku bujuk. Nyeritakno swarga kaya tau nduk kono. Ngoten niku. Niku bujukan. Kadang niku dilem tapi mbujuk. Oh. Niku carane. Jadi yang bisa selamat niku cuma wong ikhlas. Wong ikhlas. Pada suatu saat malaikat diperintah pangeran malaikat nyangoy kawula ku sing ibadah tekun siang poso malam mbayang gak leren-leren paranono ndukur gunung parane kandhanono kuwe puasa tok awan bengi ku salat tok kuwe jange mlebu neraka ora bakal mlebu swarga diparani tiyang iki fulan kuwe kok tekun barang kok kuwe jange mlebu neraka ora apa untuk apa saya ibadah siang malam menggawa nyambut kayak kalau gawe ini mlebu neraka wis gak sembahyang ae. Ha niku nek bojo. Kok sithike paranono. Oh ya, paranono Pak. Kowe mempeng kowe ora bakal oleh swarga. Ora oleh swarga. Tetep kon gak enak. Angen-angen. Wong nyambut gawe iku mesti puri hasil. Dan aku ngene gak oleh swarga. Ora apa aku. Gak sembayang. Pinter. Terus nanti wong telu, sebulan kue masih mempeng piye kon gak oleh swarga kon bakal dititip neraka jawabe wong niku masalah swarga masalah neraka niku bukan hak saya itu hak Tuhan dene kula niku hamba tetep kewajiban kula cuma ngabdi kepada Allah. Masalah swarga neraka bukan masalah niku. Mahathir pangeran ngeten pangeran dawuh. Sing kawulku sing temen yaiku mau, sing loro iku duduk ngono. Sing loro iku modele iku yaiku ibadah jual beli. Nek rugi nang neraka ka ibadah. Nek badi nak swarga ibadah. Upama aku gak gawe swarga neraka lak gak ibadah deh. Nek gak neraka karo sing diwedeni malah gak ibadah. Lah nek gak gawe swarga karo sing disenengi lak gak ibadah.
Nek sing situ iku bah ana neraka, bah ana gak ana neraka, bah ana neraka, aku tetap ibadah, itu kewajiban saya. Itulah kawulaku sing teman. Nah, niku alus hati-hati nggih. Jadi sing ikhlas. Jawab iblis, saya yang tidak bisa menembus itu orang ikhlas. Orang ikhlas. Liyane orang ikhlas, wong pinter, oh gampang. Ngguyu oleh 1000. Setelah kalau mau cetan Al-Quran, cetan surat Nur, ya Allah, tanpa oleh perlindungan pangeran, Masya Allah, sulit bisa lepas sama cengkeraman iblis. Jangankan kita niku, Nabi Adam kurang nopo, toh kena tipu. Jadi yang penting mohon perlindungan kepada Allah. Kalau syairakan mohon perlindungan kepada Allah. Tanpa perlindungan sulit lepas saka cengkeraman iblis itu. Oleh sebab itu yang ikhlas, mawon. Jangan ibadah jual beli. Masalah swarga itu hak Allah, tidak ada yang bisa ngalih. Jangan karena surga, jangan karena takut neraka. Karena kalau ingin swarga, kalau Allah tidak ngasih swarga dan tidak neraka, kita tidak ibadah. Nah, itu. Jadi harus yang ikhlas, karena Allah. Itulah yang dimaksud surat Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu Tuhan saya ibadah, bukan karena surgamu, bukan karena nerakamu, tapi karena kamu saja mutlak. Iyyaka na'budu, iyyaka, hanya kepadamu, bukan kepada surga, bukan karena neraka, hanya karena kamu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Makanya inti Al-Quran itu di surat Fatihah, intinya surat Fatihah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya wajib membaca Fatihah dalam surat, dalam sholat itu. Yang diulang-ulang mesti Fatihah, karena di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga kita ini menjadi orang yang ikhlas, orang yang syukur, orang yang sabar, orang yang ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan. Kalau berjuang yang ulet, kalau berhasil yang sopan, itu namanya ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama kajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mutarullah Al-Mujtaba. Semoga apa yang disampaikan baru saja menambah wawasan keilmuan kita dan semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta taatnya kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan di channel Tasawuf Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.